Yang paling sentral istilah Allah dicuri. Tapi maknanya diubah. Diubah. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Didi Duli, kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Menahem Ali mengatakan bahwa orang Kristen ini mencuri istilah-istilah Islam, terutama mengenai penggunaan kata Allah. Jadi menurut Ustadz Menahem Ali, orang Kristen menggunakan istilah ini mencuri dari milik Islam. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Menahem Ali berikut ini. Mulai kapan ini harus bisa diviralkan? Orang non-muslim dilarang pakai nama itu. Sebab nama ini sudah dinista di Indonesia. Di Malaysia sudah terjadi. Dan sudah diketok palu. Kapan di Indonesia? Belum tahu. Tinggal kita mau protes atau tidak. Tidak. Dan sekarang ini, luar biasa sekarang. Istilah kita sudah diadopsi kalau bahasa saya agak kasar, sudah dicuri. Nama Allah dicuri. Nama istilah Nabi dicuri. Istilah kitab dicuri, istilah zakat dicuri, tapi diselewengkan maknanya semua. Yang paling sentral istilah Allah dicuri, tapi maknanya diubah. Diubah. Saya heran ya, sekelas Ustadz Menahem Ali yang katanya akademisi ini, yang bukunya, koleksinya itu banyak sekali, bisa mengatakan hal demikian. Ataukah ini ada rencana lain? Atau Ustadz Menahem Ali sedang menggiring opini bahwa orang Kristen ini mencuri nama Allah, sehingga menimbulkan polemik di antara masyarakat, gitu ya. Saya tidak tahu apa alasannya. Yang pasti Ustadz Menahem Ali sedang menuduh orang Kristen mencuri kata Allah dari orang Islam. Saya akan membantah dari beberapa data, salah satunya dari tulisan seorang profesor Islam. Jadi orang ini adalah orang Islam, seorang profesor, namanya adalah Profesor Sumanto Al-Qurtubi. Beliau adalah profesor di Islamic Studies di Universitas di Saudi Arabia. Nah, di dalam satu majalah online yang judulnya Sejarah dan Asal-Usul Kata Allah, ini ditulis di islami.co. Jadi nanti Bapak Ibu saya akan sertakan link ini supaya saya tidak dituduh yang aneh-aneh, gitu ya. Sejarah dan Asal-Usul Kata Allah, ditulis oleh Sumanto Al-Qurtubi, 12 September 2018. Apakah kata Allah sebagai nama Tuhan itu hanya digunakan oleh umat Islam saja? Jawabnya jelas tidak. Berbagai kajian kesejarahan dan arkeologi menunjukkan bahwa kata Allah ini sudah ada jauh sebelum Islam lahir pada abad ke-7 di Mekah dan dipakai sebagai nama Tuhan oleh berbagai kelompok agama, baik monoteis maupun politeis di Arab dan Timur Tengah kala itu. Ada banyak nama untuk menyebut Tuhan dalam tradisi masyarakat Arab waktu itu, termasuk Allah ini. Hingga kini, selain umat Islam, nama Allah juga dipakai untuk menyebut Tuhan oleh sejumlah kelompok agama seperti umat Kristen Arab, Koptik, Maronite, Melkite, dan lain sebagainya. Babisme di Persia atau Iran, umat Kristen Malta, dan Yahudi Misrahi atau Misrahim, bahasa Arab, itulah saya tidak mau membaca nanti takut salah. Yaitu umat Yahudi asli Timur Tengah sejak era biblikal sampai sekarang. Ada sejumlah perbedaan pendapat mengenai asal-usul kata Allah. Ini yang dikemukakan oleh para sejarawan dan filolog atau baca ahli bahasa Arab klasik. Ada yang menganggap bahwa kata Allah ini spontanitas saja atau murtajal diucapkan oleh masyarakat Arab. Ada pula yang menganggap dari kata lah yang berarti agung dan tersembunyi. Tetapi mayoritas berargumen bahwa kata Allah dalam bahasa Arab itu merupakan bentuk kepadatan dari kata al, seperti the dalam bahasa Inggris dan ilah atau Tuhan. Jadi kata Allah itu artinya the God atau Tuhan yang itu. Menariknya,
Kata yang kurang lebih sama dengan kata Allah ini juga ditemui dalam bahasa-bahasa rumpun Semitik lain yang jauh lebih tua daripada bahasa Arab, seperti bahasa Aram dan Hebrew. Dalam bahasa Aram, misalnya kata Allah ini ditulis elah, elaha, atau Allah. Dalam bahasa Aram, dialek Syriak yang digunakan oleh gereja Assyria di Timur Tengah, yang artinya simpel, Tuhan. Masyarakat Assyria itu kini tersebar di Suriah, Irak, Iran, dan Turki. Dalam Hebrew Bible, Tuhan juga disebut sebagai Eloah dalam bentuk singular, Elohim dalam bentuk plural, juga El. Jadi jelasnya, masyarakat Arab yang Yahudi dan Kristen waktu itu, maupun masyarakat Arab non-Yahudi dan Kristen, juga menyebut Allah untuk menyebut Tuhan. Karena itu tidak heran jika umat Arab, Kristen, dan Yahudi hingga kini menyebut nama Tuhan dengan sebutan Allah. Ada banyak bukti akademik ilmiah bahwa nama Allah itu sudah biasa digunakan oleh masyarakat Arab maupun agama mereka termasuk Kristen dan Yahudi sebagai sesama rumpun agama Semit untuk menyebut nama Tuhan. Orang-orang Arab dulu, zaman sebelum Islam, banyak sekali yang menggunakan nama Abdullah, hamba Allah. Bukankah ayah Nabi Muhammad sendiri yang wafat sebelum beliau lahir juga bernama Abdullah? Bukti-bukti arkeologis gereja-gereja dan kuburan tua pra-Islam di Yaman dan Yordania misalnya, seperti di Al-Jimal di Yordania Utara, juga ditemukan berbagai inskripsi bertuliskan Allah. Pada era kerajaan Himyar dan Aksum juga banyak dijumpai nama-nama Kristen yang menggunakan nama Abdullah. Seorang jenderal Kristen bernama Abdullah bin Abu Bakar yang wafat di Najran, Arabia pada tahun 523 Masehi juga terungkap mengenakan cincin bertuliskan Allahu Rabbi atau Allah adalah Tuhanku. Jadi ini adalah tulisan dari seorang profesor Islam, yaitu Sumanto Al-Qurtubi. Jadi saya heran sekali lagi kenapa yang katanya akademisi sekelas Ustadz Menahem Ali ini bisa mengatakan ini. Padahal data atau riset yang dilakukan oleh Profesor Sumanto Al-Qurtubi itu menunjukkan bahwa sebelum Islam menggunakan kata Allah, jauh sebelum itu orang-orang Arab pagan pra-Islam itu juga menyebut nama Tuhannya dengan sebutan Allah. Kenapa? Karena Allah ini adalah generic name, bukan proper name. Hanya Islam yang menganggap bahwa Allah ini adalah proper name, yaitu nama yang umum dipakai untuk menyebut sesembahan seseorang. Jadi baik pagan pra-Islam, Arab pagan pra-Islam, kemudian agama monoteis seperti agama Hanif, Sabiin, Sabean, kemudian agama Manikean itu juga menggunakan nama Allah untuk menyebut sesembahannya. Kemudian Kristen, sebagaimana juga yang disebutkan oleh Profesor Sumanto Al-Qurtubi, juga sudah menggunakan nama Allah jauh sebelum Islam hadir di abad ke-7 Masehi. Contohnya tadi seperti inskripsi Jimal. Di situ juga tertulis nama Allah. Saya akan menunjukkan satu bukti mengenai inskripsi ini yang juga ditulis oleh Pak Bambang Nursena. Di inskripsi Jimal yang kedua, yang dimana inskripsi ini tertulis abad ke-6, di sini ada kata Allah Ghafran. Dalam bahasa Arab, artinya adalah semoga Allah mengampuni. Inskripsi yang ditemukan di Yordania ini adalah sisa-sisa reruntuhan dari makam Kristen. Jadi itu ya, Allah Ghafran, semoga mengampuni. Inskripsi yang lain adalah inskripsi Sabat yang ditulis tahun 512 Masehi. Inskripsi ini tertulis dengan bahasa Yunani, Aram, dan Arab. Ada kalimat atau kata dalam bahasa Arab yang berbunyi Bismi al-Ilah atau Bismillah dengan menyebut nama Allah. Jadi inskripsi ini ada juga ditemukan di sisa reruntuhan perkampungan orang Kristen. Jadi dari sini
sudah nampak dengan jelas bahwa yang menggunakan kata Allah lebih dulu itu adalah orang Kristen dan juga orang-orang monoteis di Arab dan juga Arab pagan pra-Islam. Baru kemudian di abad ke-7 orang Islam menggunakan kata Allah untuk menyebut sesembahannya. Itu juga berdasarkan tulisan akademis dari Profesor Sumanto Al-Qurtubi. Jadi begitu, jangan menggiring opini seolah-olah orang Kristen ini salah, seolah-olah orang Kristen ini nakal. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.